فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita kembali bisa berkumpul di kesempatan yang berbahagia ini, yang tidak lain tidak bukan berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana kita tahu bahwa istiqomah adalah hal yang sangat sulit, maka seorang hamba membutuhkan hal-hal yang mendukung dia untuk bisa istiqomah. Dan berbicara istiqomah, ada sebuah kaidah yang harus kita renungkan dan tancapkan di dalam hati kita. Ulama mengatakan seorang hamba tidak boleh bertumpu dan mengandalkan amal ibadahnya sendiri sebanyak apapun dan sehebat apapun. Alal abdi mahma istaqama alla yattakila ala amalih. Seorang hamba sehebat apapun amal ibadahnya, sehebat apapun keistiqomahannya, ia tidak boleh menyandarkan jiwa dan hatinya ke amalnya tersebut. Ia tidak boleh tertipu dengan amalnya tersebut, menganggap amalnya banyak, menganggap amalnya luar biasa, sehingga hatinya mengandalkan hal tersebut dan bergantung bertawakal dengan itu. Bukankah kita hanya boleh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan sebanyak apapun amal ibadah kita, kita harus merasa kecil, merasa kerdil, wala yaktar bi ibadatih. Jangan pernah tertipu dengan banyaknya ibadah kita. Jangan sampai kita tenggelam dalam euforia. Jangan sampai kita merasa bahwa zikir kita ini udah banyak dan kita sudah jadi orang soleh, orang alim, orang bertakwa, dan seterusnya. Sehebat apapun prestasi kita di Ramadan atau di waktu-waktu yang lain, jangan pernah mengandalkan itu, tapi andalkan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andalkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andalkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala itu pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Tirmidzi, beliau menyatakan, "Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, tolong ajarkan aku sebuah doa yang aku akan baca dalam salatku. Sebagian ulama mengatakan maksud salat di sini khususnya di tasyahud akhir menjelang salam. Qala qul Allahumma inni. Lalu apa yang diajarkan Nabi SAW? Dan perlu kita ingat, yang meminta adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Yang meminta adalah manusia terbaik. Yang meminta adalah kesayangan Rasulullah SAW. Yang meminta adalah laki-laki yang pertama kali masuk Islam dan menjalani seluruh aral, rintangan, duri, kendala, musibah, ujian keimanan dari awal sampai akhir usia Rasulullah SAW, dan tidak pernah terlihat melakukan blunder besar, tidak pernah membuat marah Rasulullah SAW, tidak pernah membuat murka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika beliau masuk Islam. Sosok ini yang meminta, sosok ini yang bertanya kepada Rasulullah SAW, dan umat atau ulama sepakat manusia yang paling alim setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, dan manusia yang paling bertakwa setelah generasi para nabi dan rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sosok ini meminta doa kepada Nabi SAW. Artinya minta diajarkan sebuah doa. Minta diajarkan sebuah doa.
Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Simak baik-baik. Nabi SAW mengajarkan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, aku telah melakukan kezaliman terhadap diriku dengan kezaliman yang sangat banyak, atau kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang menghapuskan dan mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, dan ampunilah aku dengan ampunan yang berasal dari sisimu. Warhamni, dan sayangilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allahu Akbar. Sesungguhnya Engkau yang maha pengampun lagi maha penyayang. Hadirin yang Allah muliakan, ini adalah doanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Kalau Abu Bakar As-Siddiq diajarkan doa ini dengan segala kehebatan beliau, dengan segala prestasi-prestasi beliau, dengan segala ilmu beliau, lalu bagaimana dengan kita? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, aku menzalimi diriku dengan zalim yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan gak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Hadirin yang Allah muliakan, sadarlah bahwa ternyata semakin berprestasi seseorang, semakin soleh seseorang, semakin bertakwa seseorang, semakin alim seseorang, semakin merasa nggak punya jasa, semakin merasa nggak punya prestasi, semakin merasa rendah dan kerdilnya diri ini di hadapan Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Muhsin, semakin merasa diri ini tuh pendosa dan hanya seorang pendosa. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Bukan pameran amal yang disuguhkan, namun pengakuan bahwa diri ini banyak sekali melakukan kezaliman. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, masih ingat ucapan orang-orang yang masuk surga sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 43? Apa yang mereka katakan? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna lanahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk hal ini semua. Wa ma kunna lanahtadiya laula an hadanallah. Dan kita ini nggak mungkin berada di atas hidayah kecuali diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan, masih ingat apa ucapan yang dibaca oleh orang-orang yang masuk surga? Apa yang mereka katakan? Mereka sampaikan, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka katakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk ini semua. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami tidak akan berada di atas petunjuk, kami tidak akan berada di atas hidayah kalau bukan Allah yang memberikan hidayah. Kalau saja Allah tidak memberikan hidayah kepada kami. Oleh karena itu kita ini bisa sholat, bisa sujud, bisa zikir, bisa istiqomah, itu karena hidayah dari Allah. Maka kedepankanlah pertolongan Allah. Jangan tertipu dengan amal ibadah kita. Kita bukan jago karena kekuatan kita, dan memang kita nggak jago sama sekali. Kita bukan hebat karena
kepintaran kita. Karena kita memang nggak hebat sama sekali. Dan kalau ada sebuah prestasi itu karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin, jangan tertipu dengan amal kita sebanyak apapun, tapi kembalikan kepada Allah dan baca doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ini bisa disampaikan sebagai bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.